yang aku sendiri ngasih tahu gitu. Itu sih enggak, karena memang udah kita pikirin gitu. Kalau menurut saya mungkin justru begini. Justru kalau dia lebih tahu dulu. Karena kalau ya dia bisa, umpamanya contoh tadi saya katakan bahwa waktu saya di negeri Eropa itu mereka dibekali pil atau kondom supaya kalau mereka berhubungan toh tidak akan ada dampak maunya hamil, ada penyakit itu. Ya perlu ada. Sudah mulai bertanya tentang seks atau dari justru sebelum mereka bertanya tentang hal itu? Saya kira segala sesuatu ada masanya. Jadi saya kira anak itu, saya kira pada saat dia pengen tahu, saya kira sebagai orang tua mendingan kita yang kasih tahu dia. Tahu dari kita lebih bagus sebagai orang tua daripada tahu dari luar. Oke, jadi kita tunggu sampai anak itu bertanya. Saya kira kita sebagai orang tua harus pintar-pintar baca situasi. Lihat anak sudah mulai. Harus punya strategi juga kalau Betul, gitu ya. betul. Oke, Yunika calon ibu nih ya. Mudah-mudahan nanti dapat pelajaran banyak dari obrolan kita malam ini. Iya, terima kasih. Belajar banyak sama Bang Edi. Oke. Iya. Terima kasih banyak Bang Edo, terima kasih Yunika. Baiklah Mas Rudi, Mbak Dina, tadi kita sempat terpotong sebentar ya, lagi ngobrol soal gimana tuh kalau pendidikan seks itu dimasukkan aja dalam kurikulum pendidikan sekolah. Setuju nggak Mbak Dina bagaimana? Mas Rudi juga gimana pendapatnya? Aku sih setuju aja. Soalnya basic harus memang ada gitu ya, selalu mungkin batasan umur kali ya. Batasan umur itu udah dimasukin kurikulum gitu. Karena sebelum dia meningkat remaja gitu ya, mungkin untuk hal-hal yang masih ringan lah istilahnya gitu. Iya. Itu udah harus diajarkan gitu. Mas Rudi gimana? Ya kalau menurut saya kira ada batasan umur dari SD sampai SMP gitu. Karena SMP itu masa puber. Pubernya sangat bahaya sekali. Tapi pada dasarnya setuju? Saya sangat setuju. Oh, iya, oke. Sangat setuju. Jadi daripada orang tuanya kan karena rikuh mama. Kadang juga bingung kita. Menerangkan kan rikuh gitu ya. Apalagi kita kultur timur gitu. Jadi kalau menurut saya itu tadi sebelum terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan waktu anak-anak menginjak masa puber, waktu waktu SD itu kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 itu perlu ada kurikulum itu saya kira. Jadi untuk membantu orang tua untuk umpamanya dia ada Memberikan kurikulum, penerangan itu ya. memberikan penjelasan mungkin lebih detail, mungkin gurunya memberikan suatu informasi masalah seks, mungkin kalau anak-anak kurang mengerti, mereka akan tanya kepada orang tuanya. Orang tuanya kan ya sekedar memberikan keterangan yang lebih Meneruskan, ya? meneruskan aja, daripada kita memberikan sebelum anak-anak tahu apa-apa kan kita agak rikuh gitu memberikan satu pengertian. Tapi begini, dengan zaman yang semakin maju seperti sekarang ini, kayaknya tingkat kebebasan dalam hal ini dan itu juga semakin leluasa gitu. Apa kerikuhan itu bukan menjadi penghambat justru bagi kesiapan anak-anak itu sendiri menghadapi dunia luar, terutama mengenai masalah seks gitu Mas Rudi? Jadi maksud saya sebaiknya tuh gimana sih orang tuanya? Ya, saya sangat setuju kalau kita mengatakan karena kan belum punya anak nih. Iya. Jadi Belum punya calon, boro-boro punya anak. artinya kan belum punya anak ya. Iya Mas. Nah, nanti kalau menuju ke situ, otomatis kita akan menerangkan sesuatu masalah seks kepada anak yang vulgar. Bagaimana orang berhubungan seks, bagaimana orang punya anak, keluar dari mana. Itu sebagai orang tua akan memberikan suatu pengertian tapi dengan suatu riko itu. Iya. Tapi dengan adanya kurikulum di sekolahan tadi, mereka sudah dapat masukan dari gurunya. Kita tinggal meneruskan aja. Oke, sebentar. Mungkin pemirsa di rumah juga udah pengen ikutan ngobrol nih, pengen ikutan bertanya atau memberikan pendapat. Seperti biasa Anda semua bisa menghubungi kami di 3914601 atau yang di luar Jabotabek 3914603. Topiknya pendidikan seks untuk anak gitu. Oke, sekarang gini. Ada nggak sih Mbak rasa khawatir gitu menjadi orang tua gitu ya bahwa aduh, saya angkat telepon dulu ya. Halo. Selamat malam, dengan siapa ini? Dengan Tepu, Rosdel, Batam. Pak Teguh dari Batam. Oh, apa kabar? Udah lama juga saya nggak main ke Batam nih. Pak Teguh silakan, mungkin ada yang mau. Ya?
juga sama Mbak Peggy. Iya, Pak Teguh ada yang mau ditanyakan atau disampaikan kepada Mbak Dina atau ke Mas Rudi mungkin? Ya, kepada Mas Rudi salam lah, itu penggemar saya dulu dari masih saya remaja gitu. Mas Teguh penggemar Mas Rudi. Iya, pertanyaannya mungkin Mas Teguh yang berkaitan dengan topik kita malam ini. Begini, ini di Batam ini khususnya itu banyak sekali ABG yang umur 12, 13 sampai 14 tahun gitu. Jadi masalah itu kok nggak ada istilahnya dari pemerintah apa begitu untuk gimana mendidiknya supaya nggak seperti itu gitu. Karena image-nya sangat jelek sekali, Mbak. ABG umur 12-13 yang melakukan Ya, Yang menjadi apa itu? bisa kita lihat di depan-depan diskotik kalau malam gitu berkeliaran sampai jam 1 jam 2 malam gitu. sementara mereka masih Apa-apa dalam pemerintah atau kapasitas pemerintah usia anak-anak kali ya, menurut Mas Teguh ya. Ya itulah itu. Mungkin Mbak Peggy pun ya kan udah beberapa kali datang ke Batam kan tahu banget. Iya, iya. Baiklah Mas Teguh, kita kasih kesempatan Mas Rudi atau Mbak Dina memberikan pendapatnya ya. Oke, Iya, terima kasih banyak. Selamat malam. Gimana tuh? Mohon maaf, yang ditanyakan apa ini? Mungkin maksudnya gini, bagaimana sebaiknya menyikapi anak-anak yang berada pada usia belasan tahun, tetapi kok mereka sudah punya pengetahuan seks yang jauh sehingga berani melakukan hal-hal yang di luar batas itu. Kok pemerintah juga katanya tidak ada menyikapi hal tersebut. Tapi mungkin kita lebih bicara kepada pendidikan seksnya kali ya. Iya. Ya, kalau menurut saya sebetulnya dari segi pemerintah mungkin harus memberikan suatu masukan atau peraturan anak di bawah umur 18 tidak boleh mangkal, tidak boleh menjadi prostitusi, nggak boleh masuk diskotik. Tapi mungkin selain itu yang dimaksudkan oleh Mas Teguh, apa ini ada awalnya dari ketidakmengertian tentang pendidikan seks itu sendiri sehingga mereka mencari-cari diri dan jadinya kayak gitu. Oh, banyak faktor saya kira. Ada juga yang faktor ekonomi. Iya. Satu. Faktor mungkin dia ada luka batin waktu mungkin dia pernah diperkosa. Banyak sekali kejadian. Nah, Mungkin juga broken home. broken home, ya. Ya saya kira Mungkin ini berkaitan dengan tadi pertanyaan yang sempat terpotong gitu Mas Rudi, Mbak Dina, sebagai orang tua sebetulnya ada nggak sih kekhawatiran gitu pada saat harus memberikan pendidikan seks itu kepada anak? Maksudnya gini, mungkin pada saat memberikan pendidikan seks justru merasa khawatir, waduh nanti anak gue ini terlalu cepet tahu nih justru tentang seks, malah taunya dari kita nih sebagai orang tua. Ada nggak kekhawatiran kayak begitu? Kekhawatiran itu enggak. Kalau kekhawatiran yang dampak negatif dari luar itu jelas gitu. Tapi untuk kekhawatiran yang aku sendiri ngasih tahu gitu, itu sih enggak, karena memang udah kita pikirin gitu. kalau menurut saya mungkin justru begini. Justru kalau dia lebih tahu dulu. Karena kalau ya dia bisa, umpamanya contoh tadi saya katakan bahwa waktu saya di negeri Eropa itu mereka dibekali pil atau kondom supaya kalau mereka berhubungan toh tidak akan ada dampak maunya hamil, ada penyakit itu. Ya perlu ada satu keterangan yang baik kepada anak-anak. Oke, aku angkat telepon. Monggo. Halo. 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 Iya, selamat malam. Dengan siapa ini? Anwar ini. Pak Hairil Anwar? Di? Faidil Anwar. Oh, Faidil. Di mana? Di Samarinda. Samarinda ya. Selamat malam untuk orang-orang Samarinda. Di sini ada Mas Rudi Salam, ada Mbak Dina Mariana. Topik kita adalah pendidikan seks untuk anak. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan? Ini mau menanyakan sama Mas Rudi nih ya. Silakan Mas Fadil. Mengenai tentang seks gitu ya. Tapi untuk anak-anak itu saya kira kan begini. Dia mungkin sejak kalau SD sampai kelas 6 itu kemungkinan ya belum bisa mengerti tentang seks yang sejauh gimana yang harus diterapkan di apa istilahnya tuh tentang seksnya lah. Ya, jadi Tapi kalau untuk usia SMP saya kira mungkin dia bisa mengerti. Jadi kita sebagai orang tua mungkin kira-kira kalau SMP itu gimana ya? Kalau memang kira-kira bisa dikurikulumkan itu mungkin bisa saja. Pak Fadil, maaf, pertanyaannya Pak, kita punya keterbatasan waktu soalnya. Pertanyaannya
Jadi kira-kira kalau kita sebagai orang tua itu untuk menerangkan kepada anak yang usia SMP itu bagaimana kira-kira Iya, Mas oke. Rudi ya? Iya. Kita